melanjutkan pembahasan mengenai LHO, gitu ya. Karena di promes kita teman-teman di program semester LHO itu akan sampai pertemuan ke-8. Jadi masih lama ya. Nah, kenapa? Jadi teman-teman, kalau belajar di sekolah itu beda dengan belajar di bimbel. Ya, kenapa? Karena yang dituntut ketika teman-teman belajar di sekolah yaitu apa? Bukan hanya ilmu, tapi apa teman-teman? Karakter, pengalaman belajar. Jadi tugas guru di sekolah bukan hanya memberikan atau menyampaikan ilmu, tapi sekaligus mendidik dan memberikan pengalaman yang terbaik, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, makanya kalau misalkan Pak LHO gampang, tinggal sebutkan strukturnya, gitu ya, pengertiannya, kaidahnya, apalagi ciri-cirinya. Tapi kalau di sekolah tidak seperti itu, teman-teman ya. Kita terus ikuti proses pembelajarannya sampai nanti teman-teman bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pembelajaran sekarang teman-teman harus 3 nih. Yang pertama harus bermakna. Ya, bermakna buat apa? Buat kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman ya, jangan sampai belajar selama 3 tahun di SMA tidak ada maknanya sama sekali dalam kehidupan. Ya, belajar yang tahu gampang. Ya, banyak di buku. Apalagi sekarang AI, teman-teman ya. Nah, itu. Yang kedua, selain bermakna, ada apa lagi? Menggembirakan. Nah, harus menggembirakan teman-teman. Jadi ketika ikut pembelajaran bersama Bapak diharapkan teman-teman jangan terlalu tegang. Meskipun Bapak di sini pembawaannya formal, teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman silakan santai saja. Dalam artian santailah teman-teman harus apa? Harus tetap memperhatikan. Nah, kalau waktu bicara silakan teman-teman bicara. Kalau tidak, giliran Bapak dulu, teman-teman, seperti itu ya. Yang ketiga, ada yang tahu bermakna menggembirakan? Coba pembelajaran mendalam ada yang tahu teman-teman? Mungkin pengajar lain sudah menyampaikan. Bu Pia, boleh dibantu satu lagi apa? Bermakna menggembirakan. Berkesadaran. Nah, yang ketiga harus berkesadaran. Tahu artinya sadar? Nah, teman-teman belajar di sini harus dalam keadaan sadar. Ada kok orang-orang yang duduk di kelas, tapi bukan ini. Tapi pikirannya kemana? Ada yang pengen pulang. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak seperti biasa mau cek presensi dulu. Ada yang sakit izin teman-teman? Tadi ada ya? Yang istirahat ya? Oke. Bapak cek satu-satu teman-teman ya. Kalau Bapak sebutkan namanya, nah Bapak minta tolong teman-teman silakan biar kita menambah kosakata ya. Sebutkan satu kosakata per orang. Kita mulai aja dulu dari huruf yang awalnya D aja. Ya, kelas katanya bebas. Mau nomina, mau verba, adjektiva, adverbia, numeralia silahkan. Ya, ada yang tahu verba itu apa? Ya, silakan. Nomina apa? Adjektiva apa? Sifat. Kata sifat. Numeralia. Numeralia. Kata bilangan. Ya, sebagian, banyak, sedikit. Itu bilangan tak tentu. Ada juga numeralia tentu. Misal 1, 2, 3, 4, 10. Ya. Satu lagi ada kelas kata apa? Adverbia. Ya, adverbia apa teman-teman? Kata banyak, ada keterangan cara. Contohnya apa? Keterangan cara apa? Pelan-pelan, diam-diam. Keterangan waktu apa? Kemarin, lusa, hari ini. Keterangan apa lagi? Keterangan tempat apa? Di sana, di mana, di sini, di mari dan yang lainnya ya. Silakan bebas, yang penting awalannya dari huruf D. Oke, baik teman-teman. Yang pertama ada Airin. Mana Airin? Apa? 8. Oke, sip. Next ya. Alkat. Hadir. Ya, apa? Dari. Oke. Amsyar. Dan itu apa teman-teman? Konjungsi ya. Konjungsi jenis apa? Kalau kausalitas sebab akibat, karena
dan kalau korelasi apa? Hubungan. Nah, hubungan apa teman-teman? Semua konjungsi hubungan maksudnya ya, untuk menghubungkan. Tapi masuk ke jenis apa? Dan. Kenapa? Ya. Dan kalau yang itu apa ya? Untuk menjelaskan. Kalau penambahan ada dua teman-teman, ada dan, ada serta. Ya. Nah, dan serta teman-teman. Kalau lalu itu konjungsi apa? Lalu bukan. Konjungsi temporal. Nah, apa temporal itu? Konjungsi waktu. Nah, keterangan waktu maksudnya. Tapi masuk juga ke konjungsi teman-teman ya. Lalu kemudian sama ya. Ajian belum? Ajian. Enggak. Apa? Dadu. Oke, dadu. Azmi. 2. Oke. Damia. 20. Jadi ada belajar apa-apa? Nah, gitu ya. Kita itu pas dulu pertemuan pertama bisa membedakan fakta dan opini. Karena kemarin kita tidak sempat untuk membahas secara lebih dalam, Bapak akan mempersepsi dulu, mengulang ya, mengulang sedikit. Kita kaitkan biar teman-teman connect ke materi berikutnya, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fakta dan opini. Fakta sesuai kenyataan. Data sesuai kenyataan. Datanya bisa berupa apa? Data, kualitatif dan berupa angka, teman-teman ya. Bisa juga berupa data kualitatif. Kebalik enggak? Kebalik. Kalau kuali berarti kata-kata, teman-teman ya. Kalau kebalik berupa angka. Gitu ya. Oke, yang terakhir. Oke, Bapak tanya dulu teman-teman. Ini ada kata dibuktikan. Penulisannya harus digabung apa dipisah? Digabung. Oke, teman-teman harus tahu ya. Ada di itu sebagai imbuhan. Ada di sebagai apa? Kata depan. Atau istilahnya apa? Preposisi. Nah, penggunaannya bagaimana teman-teman? Nah, kalau imbuhan ini harus digabung penulisannya teman-teman ya. Kalau preposisi harus dibagaimanakan? Dipisah. Biasanya preposisi digunakan untuk apa? Berfungsi menunjukkan tempat. Contohnya di sekolah. Apa? Contohnya ada si Amin di sekolah. Di Ciamis. Di mana lagi? Di sekolah. Jangan di sekolah. Di mana? Di Curug. Di sini. Di situ. Karena menunjukkan ke sama saja, teman-teman ya. Jadi tidak hanya kata yang berjenis kata benda yang menentukan atau menjelaskan tempat duduk, tapi kata keterangan adverbial juga, teman-teman ya. Oke, next ini fakta. Lanjut, yang kedua opini, teman-teman. Tadi apa opini? Pendapat. Ada opini. Tadi jelas ya, si pendapat. Next, apa lagi? Ya, pendapat. Tadi ada yang menyebutkan bersifat subjektif. Nah, kalau fakta tadi apa? Objektif. Boleh silakan ditambah banyak teman-teman ya. Satu lagi. Apa? Iya, berisi apa? Satu, boleh penilaian. Nah, jadi kita memberikan penilaian terhadap sesuatu itu masuk ke opini. Yang kedua, boleh berupa apa?
Syarat. Syarat untuk sesuatu. Yang ketiga, harapan. Berikutnya bisa berupa contohnya ajakan seperti apa? Ayo kita pergi makan. Ayo, mari. Itu sampai sini paham? Oke, intinya ketika teman-teman mau membuat LHO, jangan sampai teman-teman mencampurkan dengan opini seperti contoh teks yang teman-teman minggu kemarin analisis. Ya. Jadi oke, kalau sampai sini teman-teman paham, sebelum kita lanjut silakan. Di sana ada video, teman-teman boleh dilihat dulu. Handphonenya ada kan ya? Handphone masing-masing aja. Ya, silakan tonton dulu. Nanti Bapak akan ajukan pertanyaan. Siapa yang mau menjawab boleh ajukan tangan nanti. Tonton dulu ya. Ya, pertanyaannya. Menurut kalian, apa saja yang bisa kita ketahui? Apa saja yang bisa kita ketahui? Menurut kalian, apa saja yang bisa kita ketahui hanya dengan mengamati sebuah tanaman? Yang mana rupiah? Jika kita mengamati sebuah tanaman secara langsung, kita itu dapat melihat jumlah daunnya, motif daunnya, ataupun besar daunnya. Kemudian mungkin kalau ada buahnya kita bisa dapat melihat jenis buahnya. Bahkan bisa langsung memakannya ya. Iya. Oke, ada lagi? Mungkin tinggi tanamannya bisa. Bisa. Oke, baik. Lagi ada? Cukup. Oke, baik. Boleh tepuk tangan untuk Mbak. Oke, yang lain nanti kami minta untuk apa? Satu, memahami struktur laporan observasi atau LHO, gitu ya. Yang kedua, teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu apa itu istilah ilmiah. Dua itu saja untuk pembelajaran hari ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja. Misal, saya tidak akan mengantuk kalau sedang belajar. Boleh silakan teruskan. Ya, tapi dengan kata atau frasa sesingkat mungkin biar apa? Biar lebih cepat selesai. Seperti itu. Ya, boleh dalam bentuk kalimat silahkan, tapi nanti lama, gitu ya. Nah, jadi silakan pikirkan dari sekarang apa yang mau teman-teman sepakati ketika pembelajaran kita hari ini. Silahkan, teman-teman. Ya, pikirkan dulu. Nah, setiap orang harus berbeda. Kalau nanti ada kesamaan, nggak apa-apa, teman-teman ya. Nggak apa-apa. Oke, cukup ya. Nah, silakan. Bisa kita mulai? Bisa. Ya, bisa ya. Nah, oke, siap. Nah, yang agak susah untuk turun bangku boleh dipersiapkan dulu, teman-teman ya. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, silakan teman-teman boleh langsung ke depan, gitu ya. 1, 2, 3. Nggak ada. Siapa ya? Ya, lanjut aja. Lanjut. Biar bisa membuat perasaan yang efektif. Ayo, cepat. Buat kita makan dengan Ayo, cepat. Harus logis juga, teman-teman ya. Sudah baik, tepuk tangan dulu, teman-teman. Oke. Yang pertama selesai, ternyata teman-teman yang mana? Ini. Masing-masing mengklaim, teman-teman ya.
Ini Pak, ini Pak. Untuk yang pertama tadi memang kelompok ini ya. Nah, tapi satu anggota kosong gitu ya, kurang. Oke, yang kedua kelompok mana? Ini tadi ya. Oke, nah nanti Bapak catat 2 kelompok aja, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, kalau nanti ada yang melanggar, misal nih kelompok ini malah berbicara, atau yang di pojok malah berbicara, malah pegang HP ketika belajar, Bapak tidak akan memberikan instruksi, hey kamu pegang HP, ya total seperti itu teman-teman ya. Tapi Bapak akan tepuk tangan 1 kali, ya. Berarti ketika Bapak tepuk tangan 1 kali ada yang melanggar kesepakatan itu, silakan teman-teman langsung introspeksi diri masing-masing. Seperti itu ya. Nah, Bapak akan tepuk tangan 1 kali, ya. Itu berlaku untuk siapa? Bukan hanya yang melanggar, tapi untuk semuanya, gitu ya. Dalam bentuk itu bisa diurus. Berarti nama teman-teman. Terus mengurangi nilai plusnya 1 kelas dengan 1 orang atau 2 orang saja, seperti itu. Oke teman-teman. Oke. Kesepakatan kelas sudah, kita next ke materi teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar struktur LHO. Boleh teman-teman silakan dibuka bukunya. Di sana ada ya. 1 orang 1 apa 1 meja. Seperti itu. Oke, intinya bagian umum, pengantar terhadap sesuatu yang dibicarakan, atau sering juga disebut klasifikasi. Ada yang tahu klasifikasi itu apa? Pengelompokan. Pengelompokan. Misalnya, teman-teman menjelaskan tentang apa ya? Kucing. Kucing merupakan hewan jenis apa? Singkatan. Pendem. Nah, pennya tahan, ya. Nah, D-nya spesifik, M-nya manfaat. Nah, sudah itu aja pendem ya. Nah, untuk mempermudah saja mengingat, karena kan tadi ini aman. Oke. Nah, apa manfaatnya teman-teman mempelajari LHO untuk kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Jelas, dalam ilmu pengetahuan. Tapi yang lebih berdampak untuk kehidupan sehari-hari, lebih bisa mengamati sesuatu secara lengkap, ya. Secara apa lagi? Objektif, faktual, ya. Tidak hanya berdasarkan diri kita pribadi. Nah, seperti itu ya. Berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Oke, baik teman-teman ya. Nanti juga teman-teman kalau mau kuliah, ya jangan jauh-jauh kuliah deh. Teman-teman nanti ada tugas di KTI. Jangan dulu buat KTI, tapi harus apa dulu? Ya. Harus teman-teman observasi dulu apa yang mau dilaporkan. Bermanfaat kan ya? Bermanfaat. Nanti untuk kuliah teman-teman harus menulis skripsi. Nah, seperti itulah ya, sudah jelas. Oke, hari ini kita akan berkegiatan teman-teman ya. Apa tuh? Apa? Ada yang tahu? Nah, seperti biasa, konten eksklusif teman-teman ya. Tugas kelompoknya, tugas kelompok ya, kelompoknya. Oke, Bapak tadi sudah share teman-teman ya. Kelompoknya. Ketua. Bapak sengaja sudah menjadikan Pak KM sebagai ketua karena beliau sudah bertugas sebagai ketua di KM. Jangan sampai double. Boleh sih double, tapi Bapak memberikan kesempatan ya untuk yang lain supaya bisa memimpin. Dan juga Bapak ada asal tembak teman-teman. Itu berdasarkan hasil tes diagnostik minggu kemarin. Kelompoknya Bapak campur. Di sana ada bermacam-macam kriteria minat gaya belajar teman-teman juga. Jadi enggak semuanya misal minat di visual, minat di kinestetik, atau minat di mana? Audio. Nah, Bapak sengaja campur teman-teman. Biar apa? Nanti misal kalau ada tugas sesuatu, misal nih Bapak suruh buat video. Tidak semuanya mau video. Tapi misal kalau yang suka kinestetik, misal teman-teman suka di lapangan, nah, silakan teman-teman perhatian ke lapangannya. Ada yang suka visual, berarti teman-teman yang mengeditnya. Nah, ada juga yang apa? Yang suka audio, teman-teman memperhatikan apa? Backsoundnya. Bukan hanya tentang tugas video teman-teman ya, hanya analogi saja. Nanti kalau ada diskusi misal nih, ada orang yang senang auditory, ya tadi apa? Pendengaran teman-teman. Jadi silakan tugaskan untuk mendengarkan, ya. Ada yang suka kinestetik, silakan tugaskan ke lapangan. Jadi enggak semua abrang-abrangnya. Jadi efektif seperti itu, teman-teman ya. Nah, ada yang satu bertugas untuk apa? Jadi tutor. Tutor itu apa, teman-teman?
Itu ya, mengajar. Tapi teman-teman di sini lebih ke membimbing teman-teman sekelompok kalian saja seperti itu ya. Nah, untuk anggota kelompok ini fleksibel, nanti bisa ada sesuatu di pertengahan jalan, tentunya ketika kita belajar boleh ada penyesuaian, gitu ya. Nah, untuk hari ini kita terapkan yang Bapak share aja di grup seperti itu. Boleh silakan. Nah, kita langsung akan belajar di luar lapangan, tidak di sini lagi. Ya. Oke, silakan teman-teman langsung ke belakang. Ini ya kalau masalah. Blok belakang. Blok kanan teman-teman ya. Nah, kita bareng-bareng ke sana. Silakan cari. Halo, teman-teman duduk dulu meja. Ya, masuk dulu. Silakan cari tanaman yang memiliki nomor sama seperti nomor kelompok masing-masing. Ya. Nah, Bapak nggak tahu itu jenis tanaman apa namanya. Ya, terus kita silahkan teman-teman cari tahu, boleh bawa handphone satu buat lens, tahu lens? Tahu. Ya, ini namanya tumbuhan apa? Lalu silahkan kerjakan bagian satu. Oke, dapat dipahami teman-teman. Nah, oke, setelah kegiatan satu, kita kembali lagi ke kelas, teman-teman ya. Bapak kasih waktu. Udah jatuh. Bapak tadi berita, tapi yang nempel di pohon itu, yang nempelnya bukan pohon. Itu di siapa? Nama tanamannya apa? Bukan di bawah ada. Boleh. Ada yang belum ketemu nggak? Tiga. Oke, tiga itu tadi kertasnya terbang. Kalau tentang daun mah kalau ini mah ungu mah berarti punya daun, punya batang. Ini mah enggak. Ini akarnya apa dong? Ini akar apa? Oh, Namanya sudah ketemu? sudah. Ya, sekalian cari nama ilmiahnya. Tapi sumbernya jangan dari sini kalau yang lainnya mah ya. Cukup nama ilmiahnya saja. Untuk yang lainnya teman-teman silahkan lihat, amati ya. Bapak percaya ke teman-teman ya. Enggak hasil dari handphone. Teman-teman, udah tahu namanya? Belum, Pak. Susah ya. Terlalu tinggi ya. Ya. Pokoknya. Bapak kasih tahu ini gelondong. Oh, benar. Gelondongan tiang. Gelondongan tiang. Pohon gelondongan tiang. Gelondongan. Iya, gelondongan atau sama saja ya. Gelondongan. Tadi ada yang ngomong ini teh pohon mangga tapi Ya, ini siapa ya? Mangga, teman-teman. Tuh benar ya. Ya. Oh, benar. Nah, silakan teman-teman cari kata ilmiahnya apa. Sedangkan yang lainnya juga jangan di searching di Google, gitu ya. Cari nama ilmiahnya saja di Google. Tapi untuk yang lainnya silakan teman-teman amati untuk proses belajar teman-teman, ya. Nah, Bapak percaya ke teman-teman, nggak searching ke AI, gitu ya. Ya, silakan. Ini kan sudah tahu nama ilmiahnya satu ya tadi. Dan diusahakan kalau bisa cari kata ilmiah lainnya yang berkaitan dengan ini. Bisa di lingkungan hidupnya, dia niaga atau tumbuhan itu tinggal di tanah yang seperti apa. Ada nama ilmiahnya enggak seperti itu. Ya, intinya lebih dari satu aja cari gitu ya. Boleh searching kalau itu. bukan pengiran tenis, Dia dari bawah, dari tanah aja. Oh, dari bawah. Perkiraan Dia yang tengah aja. yang ini sampai situ. Ini sampai situ. Ini pembelajaran teman-teman, berarti kalau HO harus dilengkapi oleh apa? Keras, halus, lembut. Kalau berdalam, bahasanya berdalam. Sekarang Pak, mau diukur? Ini ini mau diukur sampai atas berapa? Bapak pakai perbandingan. Perbandingan, keren. Boleh, silakan. Ini untuk
pembelajaran juga teman-teman ya. Yang lihat yang di bawah tuh, betul lah. Ya, biar nggak masuk ke opini. Tahu nggak berapa pasal haramnya silakan. Hal aja gimana penggunaannya. Paling ada 50 ya. Nanti ada nggak? Misalnya ada 5. Kan pakai nama yang lain. Pokoknya lebih dari satu. Mau tentang habitatnya gimana atau jenis indongnya apa. Ah ya, terima kasih. Kami kumaha. Ya, kalau tidak ada buah, apakah harus dikosongkan atau bagaimana? Skip aja. Terima kasih Pak. Ya, kosongkan saja jika tidak ada. Mau satu daun, mau keseluruhan seperti apa, betulan sama-sama merambat ya gitu. Sedikit. Oke baik, kita next lanjut ke kegiatan berikutnya. Kegiatan kedua, kegiatan ada apa? Membuat Sebelum teman-teman presentasi, ya, silakan sekarang dari hasil pengamatan susun berdasarkan struktur dari FAO. Nggak perlu panjang-panjang, sederhana aja, teman-teman ya. Cukup berstruktur satu paragraf aja, ya. Tapi nanti kalau dalam menyusun, nanti teman-teman di KD terakhir ada menyusun observasi. Silakan jangan hanya satu paragraf. Kalau ini hanya latihan saja, teman-teman ya. Jadi per struktur silakan buatkan per paragraf saja. Jadi ada 3, ya. Ada apa yang pertama? Pernyataan. Deskripsi bagian, deskripsi silahkan susun bersama-sama. Jangan menggunakan handphone. Gunakan data yang teman-teman miliki. Nanti Bapak lihat teman-teman prosesnya seperti apa, Bapak nilai, gitu ya. Dan Bapak kasih waktu sampai pukul 14.40 saja, teman-teman ya. Silakan. Nanti presentasikan hasilnya perwakilan kelompok. Silakan, teman-teman. Sambil minum tidak apa-apa. Silakan. Ya. Yang suka menulis silakan tugaskan menulis. Yang suka berbicara silakan mendeskripsikan. Kalau istilah ilmiahnya harus wajib ada. Apa? Istilah ilmiahnya harus wajib ada. Kalau hanya satu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, silakan. Silakan teman-teman apa deskripsikan sebanyak mungkin atau jelaskan. Makanya teman-teman silakan relax saja, santai, jangan terburu-buru gitu ya. Oke, yang kelompok pertama dari kelompok berapa? Oke, oh, ayo, kelompok yang lain boleh perhatikan ya. Oke, yang tidak memperhatikan Bapak nanti kasih tanda gitu ya. Silakan perhatikan. Hanif, Diva, Felina, dan Ginggit. Tanaman yang kami amati tanaman Irsini dengan nama ilmiah Trimedia martini media. Dengan ciri umum, bentuk daunnya itu panjang, bentuknya kuning cerah, bentuk tanamannya berbentuk pedang. Kebayang nggak berbentuk pedang kayak gimana? Insya Allah. Kebayang nggak kayak gitu ya? Ya. Akarnya akar serabut dengan nama ilmiah Radix adventitia. Dengan batang memiliki batang panjang atau rimpang.
dengan nama ilmiah rhizome. Daun bentuknya panjang, pipih, dan berujung runcing. Bunganya memiliki warna bunga kuning cerah bercorak coklat dan 3 mahkota dengan nama ilmiah Trimedia steematum. Warnanya Kalau lain teman-teman bisa nanti ada yang A saja atau yang B, bahkan teman-teman ya kalau untuk cek tidak ada ya. Yang berpengaruh itu plus-plusnya atau minusnya. Nah, itu nanti Bapak konversi ke nilai angka. Oke, next berikutnya kelompok berapa? Silakan kelompok berikutnya. 4, silakan 4. Ya, guys. Terima kasih Hadir dan Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fajar Adima dan ini rekan saya Krisna. Ya, kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai tanaman yang telah kami lihat sebelumnya di Blok M Mansacis. Ya. Oke, untuk anggota dari kelompok kami beranggotakan 5 orang ya. Yang pertama yaitu ada Isna sebagai ketua kelompok, kemudian yang kedua ada Kanza, yang ketiga ada Zahira, dan yang terakhir kemudian ada Yuliani, dan yang terakhir ada saya Fajar Fajar Azima. Dan objek tanaman yang kami amati yaitu Aglaonema ataupun bisa disebut sebagai Sri Rezeki. Aglaonema itu nama ilmiahnya. Oke. Sekarang saya akan mulai mendeskripsikan apa tanaman tersebut berdasarkan apa yang kami lihat. Dimulai dari nama tanaman yang sudah saya sebutkan sebelumnya yaitu Sri Rezeki, nama ilmiahnya itu Aglaonema. Kemudian ciri umumnya dari tanaman tersebut yaitu tanaman tersebut memiliki daun berbentuk oval dan besar dengan corak putih bagian tengah. Jadi sekitar banyak menggambarkannya kayak gini, terus tengah katanya ada bodas-bodasnya, gitu. Kebayang sih? Respect banget. Oke, kita lanjut. Yang kedua, bentuk tanamannya. Nah, bentuk dari tanaman tersebut itu memiliki cabang-cabang yang banyak dan daunnya itu banyak sekali gitu. Mungkin ada 10 sampai 15 daun lah. Terus akarnya itu berbentuk akar serabut. Batang dari tanaman tersebut berluas-luas dan berwarna putih hijauan. Daunnya yang mungkin saya telah sebutkan tadi tapi lebih spesifik ya. Teman-teman mau pulang apa lanjut? Untuk sisanya ada 3 kelompok lagi teman-teman ya. Boleh perhatikan dulu teman-teman dulu. Ada 3 kelompok lagi. Bapak tugaskan sama seperti kelompok yang 3 sudah tampil, tapi bedanya silakan bagi yang belum tampil teman-teman buat dalam bentuk video. Ya. Jadi tugas yang dijelaskan satu, sisanya yang ngedit. Jadi kebanyakan yang ngedit teman-teman silakan ya. Jadi pengganti menggambar digunakan untuk mengedit video apa? Deadline-nya kapan? Untuk deadline-nya Bapak tunggu sampai hari Rabu saja, tidak apa-apa. Atau Kamis. Ya, hari Kamis saja. Ya, silakan. Satu orang yang mendeskripsikan satu orang atau lebih silakan yang mengedit videonya. Dan adil tugasnya teman-teman ya. Jadi sebagai pengganti menggambar, mengedit video saja. Nah, bentuk videonya silakan teman-teman potret saja. Jangan landscape ya, potret. Tapi harus diupload di Instagram. Nanti Bapak kira kemudian boleh di Instagram kelas saja nggak apa-apa. Semuanya di Instagram kelas kirim ke admin.
tag IG Bapak. Oke, nanti Bapak kasih tahu aja. Oke, baik teman-teman, kita bubar. Dari teman-teman di sini, kita akan refleksi dulu bagaimana kesan-kesan pembelajaran hari ini. Silakan. Dari Bapak semuanya boleh bebas, silakan. Di sini aja nggak Bapak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah perkenalan, dikarenakan sudah tahu ya. Pesan saya untuk pembelajaran hari ini, kesannya itu sangat seru dan saya juga tahu mempelajari tentang tanaman-tanaman dan juga tahu itu apa bentuk ilmiah. Kata ilmiah. Udah, oke, baik, cukup, balik duduk. Nah, nanti yang beda kelompok dulu ya. Kak Adit, oke. Kamu, boleh, silakan. Nanti dari sana ya. Kesan-pesan dan apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah perkenalan lagi karena saya sudah beberapa kali perkenalan tadi. Jadi langsung saja untuk poin, untuk kesan tentang pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sangat seru sekali karena kita tidak hanya berdiri di kelas saja, tapi kita keluar untuk menyaksikan mengobservasi tanaman-tanaman yang ada di Semen Satu Ciamis. Kemudian pesan saya, semoga untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk kedepannya mungkin dapat lebih banyak kegiatannya itu Pak, jadi lebih seru gitu. Siap. Untuk apa yang saya dapatkan hari ini, mungkin ada beberapa ilmu yang saya dapatkan hari ini seperti struktur laporan hasil observasi, cara merangkai teks laporan hasil observasi meskipun itu masih latihan saja ya Pak, dan udah sih mungkin itu saja. Oke, udah cukup. Oke, boleh tepuk tangan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujana Jaya Fendi. Untuk pesan-pesan saya hari ini sangat menyenangkan, sangat seru. Karena yang pertama, belajar di luar membuat kita tidak mengantuk. Selain itu, kita juga dapat mengobservasi tanaman-tanaman yang ada di luar semansa. Selain itu, kita juga dapat belajar tidak hanya satu, tapi berbagai tanaman dikarenakan kita dapat mendengarkan teman-teman kita semua menjelaskan observasi mereka. Untuk pesan saya, semoga pelajaran bahasa Indonesia dapat menjaga pacing dari pembelajaran hari ini, dikarenakan saya rasa untuk pembelajaran hari ini sangat cocok dengan cara belajar saya, dan saya yakin banyak juga yang merasa cocok dengan pelajaran hari ini. Untuk saya Cukup. Oke, boleh tepuk tangan silakan. Satu lagi aja. Apa cukup? Jadi pesan dan kesan kali ini tentunya kita bisa belajar apa itu struktur observasi. Lalu dengan adanya LHO ini kita bisa menjadi dan juga belajar apa itu, bagaimana kita meneliti sesuatu dengan sangat detail dari mulai bagian terkecil sehingga bagian terluarnya, dan juga semoga pembelajaran kali ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah membantu kami untuk menyampaikan sebuah pembelajaran yang berharga dan berguna untuk kami ke depannya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Satu lagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Andi Abdul, saya dari kelompok 1. Pesan dan kesan saya mungkin kesan saya dalam pembelajaran hari ini adalah sangat seru tentunya, dan juga
sangat asik Pak, karena kita bukan hanya belajar di dalam ruangan kelas tapi juga belajar di luar kelas. Untuk pesannya, saya harap ke depan